Dari sekian banyak fans gulat profesional, mungkin sebagian masih mempercayai video ini sebagai momen kematian dari pegulat legendaris Eddie Guerrero. Ini sama sekali tidak benar. Entah siapa yang menyebar kabar hoax ini pertama kali. Momen di mana Eddie seperti terkena serangan jantung dalam sebuah match ini adalah skrip atau settingan semata. Ini merupakan cara WWE saat itu untuk memberikan Eddie kesempatan untuk istirahat pemulihan cedera yang dia alami pasca kehilangan banyak darah saat match melawan JBL di beberapa waktu sebelumnya. Jadi sekali lagi, ini bukanlah detik-detik kematian Eddie Guerrero. Itu murni hoax. Terus yang benernya gimana? 13 November 2005. Eddie Guerrero ditemukan tidak sadarkan diri oleh sepupunya Chavo Guerrero di kamar hotelnya Eddie, tepatnya di Marriott Hotel City Center in Minneapolis. Dia tidak berhasil diselamatkan. Setelah otopsi, dikonfirmasi kalau Eddie Guerrero meninggal dunia karena penyakit jantungnya yang semakin parah karena penggunaan narkoba dan steroid, atau bisa dibilang meninggalnya karena overdosis. Bagaimana cerita di hari-hari terakhir Eddie Guerrero sebelum ditemukan tak bernyawa? Kita bahas selengkapnya di video kali ini di channel Gilang Wrestling, because you deserve it. Sebelum saya lanjut videonya, untuk teman-teman yang baru menemukan Gilang Wrestling atau mungkin baru saja tahu tentang channel ini, bisa untuk bantu support channel ini dengan subscribe, like, rajin berkomentar di setiap videonya, dan pastinya jika ada iklan dan bisa memungkinkan untuk tidak di skip, mohon tidak di skip saja. Oke, biar saya tambah semangat. Eduardo Gory Guerrero Lenz atau Eddie Guerrero, pegulat asal Meksiko yang terlibat dalam gulat profesional di keluarganya sejak masih kecil. Keluarga pegulat Guerrero memang cukup populer di Meksiko maupun Amerika. Sewaktu masih kecil, Eddie sempat belajar olahraga gulat atletik. Kemudian dia memutuskan untuk berlatih menjadi pegulat profesional mengikuti jejak ayah dan saudara-saudaranya di Meksiko. Eddie memulai karir profesionalnya di Meksiko di sebuah promosi gulat bernama CMLL. Dia bergulat dengan nama Máscara Mágica. Di tahun 1992, Eddie pindah ke promosi gulat Meksiko yang lebih besar, yaitu AAA, dan promosi gulat Jepang New Japan Pro Wrestling. Seiring dengan skill bergulatnya yang semakin meningkat, Eddie Guerrero terus mencari perhatian di setiap pertandingannya. Di tahun 1995, Eddie sempat bergulat aktif dan menjadi World Television Champion di ECW, Extreme Championship Wrestling. Sempat banyak match dengan Dean Malenko, Eddie memutuskan untuk bergabung dengan World Championship Wrestling di tahun tersebut. Sebenarnya, Eddie debut di WCW sebagai jobber di tahun 1989 dan 1991. Tetapi itu mungkin tidak cukup memberikan impresi yang baik bagi WCW. Setelah gabung WCW di tahun 1995 bersama teman dekatnya Dean Malenko dan Chris Benoit, nama Eddie Guerrero semakin dikenal. Karena memang saat itu WCW termasuk brand besar di industri gulat Amerika. Beberapa kali Eddie mendapat gelar juara selama di WCW, seperti United States Champion dan Cruiserweight Champion. Di tahun 2000, Eddie bersama Chris Benoit, Dean Malenko, dan Perry Saturn memutuskan untuk bergabung dengan World Wrestling Federation atau WWF. Ketika masih di WCW, Eddie Guerrero cukup menikmati karirnya di sana. Tetapi dia ragu apakah bisa melangkah naik level di sana, karena saat itu WCW tengah fokus untuk menaikkan nama-nama besar dalam peperangan rating. Ini membuat Eddie sedikit frustasi dengan manajemen di WCW. Ini juga berdampak ke kondisi hubungan pernikahannya dengan Vicky Guerrero.
Suatu malam, Eddie Guerrero baru saja bertengkar dengan Vicky dan dia pergi mengendarai mobilnya sambil membawa minuman dan obat-obatan terlarang. Masa itu adalah momen terendah dalam hidup Eddie dan seperti berniat ingin bunuh diri. Dalam kondisi depresi seperti itu dan menyetir mobil dengan ngebut, Eddie Guerrero mengalami kecelakaan parah. Dia terbangun di rumah sakit dengan beberapa patah tulang yang sangat parah. Dokter bilang kalau Guerrero cukup beruntung karena masih bisa hidup dan Eddie terancam lumpuh, tidak bisa lagi berjalan. Karena kekuatan fisik yang dimiliki Eddie Guerrero, itu bisa menyelamatkan jiwanya dan juga membuat dia bisa pulih kembali. Tetapi masa menuju pemulihan yang harus dilalui Eddie sangatlah panjang dan berat. Ini membuat Eddie harus bergantung dengan painkillers atau obat penghilang rasa sakit. Rutinitas ini menjadikan Eddie kecanduan obat tersebut. FYI, painkillers kalau di Indonesia dikenal sebagai obat pereda nyeri atau penghilang rasa sakit. Ini dikategorikan obat yang berbahaya jika dikonsumsi secara berlebihan. Itu bisa menyebabkan kerusakan hati atau liver. Saat itu, Eddie harus selalu mengkonsumsi painkillers agar rasa sakit yang dia rasakan bisa hilang sementara. Tim medis meminta Eddie untuk istirahat sejenak, setidaknya setahun untuk pemulihan dan rehabilitasi kesehatannya. Tetapi, Eddie tidak mematuhi anjuran tersebut dan kembali bergulat lagi. Jika rasa sakitnya muncul, dia hanya akan terus mengkonsumsi obat painkiller tersebut ditambah dengan alkohol. Eddie rutin mengkonsumsi dua hal itu untuk mengurangi rasa sakit yang dia terus alami. Di WCW, Eddie kembali diberi kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya. Eric Bischoff memutuskan untuk memperpanjang kontrak Eddie. Sebenarnya, Eric bisa saja menghentikan kontraknya ketika Eddie dalam masa pemulihan pasca kecelakaan. Tetapi Eric memberikan Eddie kesempatan di WCW. Kecanduan Eddie Guerrero semakin memburuk. Dia sempat mencoba untuk berhenti dan mengganti obatnya tersebut dengan yang lebih aman. Tetapi gagal. Karena konsumsi obat-obatan dan alkohol yang terus-menerus, Eddie sempat masuk ke rumah sakit. Setelah dirasa cukup pulih, Eddie kembali bergulat lagi. Ini terjadi beberapa kali. Eddie keluar masuk rumah sakit karena penyakit organ dalam akibat kecanduannya. Sepertinya tidak akan ada yang bisa menghalangi Eddie untuk memenuhi passionnya dalam bergulat. Ini semua terjadi sebelum Eddie masuk ke WWF di tahun 2000. Eddie Guerrero, Chris Benoit, Dean Malenko dan Perry Saturn debut bersama-sama di WWF sebagai grup dengan nama The Radicals. Di match debutnya di WWF, Eddie sempat menciderai bahunya sendiri. Setelah cukup impresif dengan The Radicals, Eddie lanjut dengan gimmick berpartner dengan Chyna. Seperti kita ketahui, gimmick dengan Chyna membuat nama Eddie semakin populer di dunia gulat saat itu. Kesuksesannya di dunia gulat tidak berarti kehidupannya bahagia dan menyenangkan. Kehidupan personal Eddie Guerrero bisa dibilang cukup kacau. Beberapa rekannya terus memberikan support dan beberapa yang lain cenderung menjauhinya. Mereka berpikir masalah kecanduan tersebut adalah tanggung jawab Eddie sendiri. Istrinya pun, Vicky Guerrero, juga meminta cerai. Jim Ross yang saat itu memegang jabatan tinggi di WWE mengetahui masalah kecanduan Eddie ini yang kian memburuk. Dia memerintahkan Eddie untuk mencari bantuan untuk menyelesaikan masalahnya di tempat lain. WWE bahkan menawarkan bantuan untuk mengirim Eddie ke tempat rehabilitasi terbaik di Amerika. Eddie Guerrero menolaknya karena dia tidak mau jauh dari keluarga karena Vicky mengancam untuk menceraikannya. Berbulan-bulan setelahnya, Eddie semakin sadar terkait kondisinya. Tetapi tidak lama, dia kembali lagi ke jurang obat-obatan. Keborosannya dalam membeli dan konsumsi obat-obatan tersebut sampai membuat dia bangkrut dan semakin jauh dengan Vicky dan keluarganya.
Sebuah insiden di mana Eddie menabrak sebuah pagar keamanan membuat dia ditahan kepolisian. Ini membuat Vince McMahon memecat Eddie saat itu. Ini juga cara Vince untuk memperingati pegulat lain di WWE kalau sikap seperti itu tidak akan ditoleransi. Setelah Eddie dipecat dari WWE, Eddie Guerrero merasa berada di titik terendah dalam hidupnya lagi. Dia mencari pencerahan kepada Tuhan. Di masa-masa tersebut, Eddie tetap berjuang aktif di dunia gulat. Dia sempat bergulat di promosi gulat independen dengan jumlah penonton yang cukup sedikit dibandingkan WWE. Eddie bahkan sempat bertarung dengan pegulat populer saat itu, seperti Loki dan juga CM Punk. Penampilan impresif Eddie di Ring of Honor membuat para fans semakin mengapresiasinya dalam setiap pertandingan. Walaupun penonton sedikit, Eddie tetap tampil all out dan prima di setiap kesempatan. Hal ini membuat WWE kembali tertarik untuk mengkontrak Eddie Guerrero. Eddie kembali ke WWE. Walaupun dia ditawari gaji yang tidak besar, tetapi WWE menjanjikan bayaran yang meningkat jika dia bisa membuktikan kemampuannya dan juga kesehatannya yang dia jaga. PR Eddie untuk return ini cukup banyak. Setelah beberapa saat bergulat single, Eddie kemudian tag team dengan sepupunya dan partner lamanya, Chavo Guerrero, dengan nama Los Guerreros. Viva la Raza dengan slogan We Lie, We Cheat, We Steal. Los Guerreros semakin digemari banyak fans. Eddie membuktikan kalau dia bisa menjadi yang terbaik dan mendominasi di WWE. Sebenarnya Eddie juga belum tahu apakah WWE masih yakin dengan dirinya atau tidak. Sampai suatu waktu dia dipersiapkan untuk menjadi juara WWE Champion. 15 Februari 2004, Eddie Guerrero mengalahkan Brock Lesnar dalam pay-per-view No Way Out. Sebulan setelahnya, Eddie selebrasi dengan Chris Benoit yang baru saja memenangkan World Heavyweight Championship di WrestleMania 20. Ini adalah momen yang sangat berharga bagi kedua sahabat ini, karena mereka berdua dikategorikan sebagai pegulat berbadan kecil dibandingkan dengan banyak pegulat berbadan besar saat itu. Walau kecil, mereka mampu mendapatkan kesempatan menjadi World Champion. Semenjak menjadi champion, Eddie berjuang sangat keras. Dia harus menjadi bintang yang menaruh beban nama besar brand WWE di pundaknya. Saat itu, Eddie bergulat di SmackDown dan rating di SmackDown sempat mengalami penurunan. Hal ini membuat Eddie merasa kalau dia turut andil dalam penurunan rating saat itu. Dia bersama roster lainnya tetap berjuang memberikan performance yang bagus untuk meningkatkan rating. Dalam masa ini, hubungan pernikahan Eddie dan Vicky semakin membaik. Mereka rujuk kembali. Karena beban yang dirasa terlalu berat, pada akhirnya Eddie Guerrero kemudian memutuskan untuk menyerahkan gelar juaranya atau kalah dari JBL. 13 November 2005, Chavo Guerrero menemukan Eddie terkapar tidak sadarkan diri di kamar hotelnya di Minneapolis. Chavo datang ke situ setelah diberitahu petugas hotel setelah Eddie tidak menjawab panggilan wake up call dari staf hotel. Chavo mencoba memberikan napas buatan tetapi tidak berhasil menyadarkan Eddie. Buru-buru dibawa ke rumah sakit, tetapi tim medis sudah mengkonfirmasi kalau Eddie sudah tewas saat ditemukan. Dunia gulat terkejut dengan kabar tersebut. Setelah mencoba untuk pulih dari masalahnya, Eddie Guerrero meninggal di usia 38 tahun. Apa yang sebenarnya terjadi? Dari tim otopsi mengkonfirmasi bahwa Eddie Guerrero meninggal karena natural cause atau secara alamiah, bukan karena pembunuhan atau apapun. Dia meninggal karena arteriosclerotic heart disease atau penyempitan pembuluh darah di jantung. Yang menyebabkan penyakit tersebut tidak lain tidak bukan karena konsumsi obat-obatan dan alkohol selama bertahun-tahun. Ditambah lagi penggunaan steroid secara berkala. Dikonfirmasi dari Daily News, Eddie Guerrero menerima beragam obat steroid di 11 hari sebelum dia meninggal karena penyakit jantung akibat overdosis obat-obatan tersebut.
Meninggalnya Eddie Guerrero memberikan efek yang cukup besar untuk WWE dan pegulatnya saat itu. Tetapi efek yang lain tidak sebesar seperti yang dirasakan Chris Benoit. Eddie Guerrero adalah sahabat dekat Chris Benoit yang selalu bersama saat duka maupun suka. Kematian Eddie dipercaya berpengaruh besar terhadap kesehatan mental Chris Benoit yang mengakibatkan kasus pembunuhan dan bunuh diri yang dilakukannya. Hal ini membuat WWE segera memperbarui wellness policy atau kebijakan kesehatan yang dimilikinya. Cerita tersebut saya dapat dari berbagai sumber yang kredibel. Setelah mendengar cerita tersebut, apa masih ada yang percaya Eddie mati di ring? Jangan kemakan hoax ya.